Selamat pagi, Shalom, Haleluya. Ada sukacita pagi ini, amin. Yang bersukacita boleh sekali lagi lambaikan tangan kita di hadapan Tuhan. Ya, bersukacita kelihatan dari wajahnya ya, haleluya. Baik, banyak kita yang tetap bersyukur di tengah kondisi pandemi. Setiap perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita, amin. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan buat setiap orang-orang yang percaya dan berharap pada Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan itu baik, sungguh baik, sangat baik buat setiap kita. Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, ya, terasa kita udah di akhir bulan Agustus ya. Baik, sebentar kita akan memulai ibadah. Berapapun kita yang sudah bergabung di dalam ibadah Zoom ini, kita akan memulai. Mari kita siapkan hati kita sama-sama Bapak Ibu. Berikan nyanyian kita, pujian, penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan biar nama Tuhan ditinggikan. Kita percaya bahwa waktu Tuhan ditinggikan, Tuhan hadir di rumah kita masing-masing. Amin. Di tengah keluarga kita. Amin. Dan Tuhan melawat setiap kita. Dan waktu Tuhan melawat kita, ada sukacita, ada kekuatan, ada pengharapan yang baru di dalam Tuhan. Dan lebih lagi, ada mujizat yang terjadi. Yang mau terima mujizat dan percaya, katakan amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan membacakan Mazmur 91. Nanti setelah itu kita akan masuk di dalam doa pujian dan penyembahan. Mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah raya ini. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang
kasih Tuhan, puji Tuhan, kita mau masuk dalam penyembahan hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau persembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau senangkan hati Tuhan dengan puji-pujian yang kita akan nyanyikan. Biarlah hari ini Tuhan menjamah setiap kita. Hadirat Tuhan turun dimanapun kita berada hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ucapkan syukur di hadapan Tuhan. Akan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena Engkau baik Tuhan, sebab Engkau baik. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan
masuklah hati ini jadi bejana untuk hormatmu, maka aku menyenangkan kasih
Oh, mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita satukan hati kita akan berdoa syafaat. Kita berbahasa roshikra labalaba syandara labalaba. Ora labaya syanda takara labaya rabaya. Maha besar kuasa-Mu ya Tuhan. Ajaib dan Kau luar biasa ya Tuhan. Sungguh kami kagum dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk segala anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Saat ini kami mau berdoa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau hadir dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita akan memberkati bangsa kita Indonesia. Kami mau berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Indonesia dipenuhi dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Setiap suku dan bahasanya Tuhan diberkati dari pulau-pulau Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Tuhan Engkau berdaulat atas bangsa kami ya Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu atas bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau yang memimpin bangsa ini. Bangsa yang besar ini ya Tuhan. Biarlah menjadi bangsa yang tunduk kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemerintahan kami Tuhan. Engkau pilih, Engkau yang berdaulat atas mereka ya Tuhan. Biarlah Engkau memimpin dalam setiap apa yang mulai mereka kerjakan Tuhan. Segala keputusan, biarlah Engkau Tuhan menuntun mereka ya Tuhan. Sehingga itu menjadi sesuatu keputusan yang baik buat bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati Pak Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan. Bersama wakilnya Tuhan, para menteri-menterinya. Bahkan segala pemerintahan sampai ke daerah-daerah Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur Tuhan buat bangsa kami ini Tuhan. Di mana Tuhan COVID-19 Tuhan. Yang hampir 2 tahun ini Tuhan. Merajalela dalam bangsa kami ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, keamanan Tuhan sudah terjadi Tuhan. COVID-19 tidak berdaulat Tuhan, tidak berkuasa atas bangsa kami. Tapi Tuhan kami berdoa, COVID-19 ini Tuhan akan membuat anak-anak Tuhan semakin dekat padamu. COVID-19 ini boleh dimusnahkan Tuhan. Oleh karena doa-doa yang terus dinaikkan Tuhan. Oleh karena orang-orang kudus-Mu yang terus mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bangsa kami ini menjadi bangsa yang besar ya Tuhan. Bangsa yang dibanggakan Tuhan. Bangsa yang diberkati ya Tuhan. Menjadi bangsa kebanggaan-Mu, kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga berdoa ya Tuhan. Buat kota kami Tuhan. Yang Kau tempatkan kami di kota Jakarta ini Tuhan. Kota Jakarta menjadi kota yang tentram ya Tuhan. Yang dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Damai sejahtera Tuhan turun atas kota Jakarta. Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara. Kami berdoa Tuhan, Jakarta ini Tuhan. Jadi Jakarta kota kepunyaan-Mu ya Tuhan. Bahkan Tuhan gubernurnya Engkau berkati Tuhan. Yang akan boleh memimpin Tuhan kota kami ini Tuhan. Jadi kota yang baik Tuhan. Kota yang tidak Tuhan mementingkan kepentingan pribadi. Tapi hatinya setiap pemimpin boleh Tuhan untuk membangun kota Jakarta ini menjadi semakin baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakanlah kemuliaan-Mu ya Tuhan. Juga Tuhan, untuk daerah gereja-Mu, baik Karet Kuningan Tuhan. Berkati Tuhan, Karet Kuningan, tanahnya diberkati, setiap penduduknya diberkati, orang-orangnya diberkati, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Kau dapatkan Tuhan, orang-orang yang punya kerinduan, kehausan akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, segala intimidasi, segala orang-orang pengacau Tuhan, segala pikiran-pikiran negatif kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biarlah menjadi orang-orang yang benar di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Nyatakanlah kemuliaan-Mu atas Karet Kuningan Tuhan, atas setiap penduduknya ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa ya Tuhan. Juga ya Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin rohani kami Tuhan. Kami berdoa buat Pak Niko ya Tuhan. Berkati Tuhan. Pak Niko yang Kau telah pilih Tuhan. Jadi hamba-Mu yang setia dan taat di hadapan-Mu ya Tuhan. Teruslah Engkau mengurapi hamba-Mu ini ya Tuhan. Menuntun setiap langkah kehidupannya ya Tuhan. Untuk memimpin gereja-Mu ini Tuhan. GBI Gatot Subroto ya Tuhan. Jadi gereja kesukaan-Mu ya Tuhan. Yang melakukan kehendak-Mu di zaman ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Tuhan. Bahkan juga keempat wakilnya ya Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Berikan kesatuan hati ya Tuhan. Biar mereka sepakat ya Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi rencana-Mu atas gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati setiap keluarga mereka. Berkati keluar masuk mereka ya Tuhan. Bahkan Tuhan, berikan lebih lagi Tuhan visi-visi-Mu Tuhan. Keintiman yang selalu dekat kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga untuk karayon kami Pak James Selo Pranoto Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan. Untuk karayon kami ini Tuhan. Urapi Tuhan. Tuntun setiap langkah kehidupannya ya Tuhan. Engkau menuntun kehidupannya dalam setiap apa yang mau dilangkahkan Tuhan. Biarlah itu menjadi langkah yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk memimpin Tuhan. Cabang-cabang Tuhan. Biarlah Tuhan. Engkau berikan hati yang penuh dengan belas kasih-Mu Tuhan. Hati seorang bapa, hati seorang pemimpin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Teruslah Engkau Tuhan mengurapi hamba-Mu ini. Membuka mimpi-mimpi yang baru Tuhan. Rencana-rencana yang baru. Melakukan sesuatu untuk pergerakan gereja-Mu ini Tuhan. Untuk terus maju bergerak ya Tuhan. Melakukan kehendak-Mu di zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga setiap Tuhan para hamba-hamba-Mu, gembala-gembala juga ya Tuhan. Dan terus Tuhan boleh menopang hamba-Mu ini. Berkati setiap gembala-gembala cabang. Ada keunitian Tuhan. Hati mereka dipenuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Sehingga mereka boleh sama-sama untuk membangkitkan rayon 1A. Bangkit di dalam nama Yesus. Jadi garam dan terang yang akan membangkitkan jiwa-jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa buat gembala cabang kami Tuhan, Pak Rio Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Pak Rio yang Kau boleh pilih menjadi hamba-Mu yang memimpin gereja-Mu Karet Kuningan Tuhan. Urapi Tuhan. Penuhi dengan Roh-Mu ya Tuhan. Engkau yang terus memberikan Tuhan visi-visi-Mu Tuhan. Tuhan, nyatakan kemuliaan-Mu atas hidup hamba-Mu ini Tuhan. Kuatkan hatinya Tuhan. Kuatkan lututnya Tuhan. Untuk terus bergerak Tuhan dalam cabang ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga setiap para hamba-hamba-Mu juga yang Kau percayakan. Boleh bersama-sama Tuhan. Melayani-Mu di GBI Karet Kuningan. Berkati semua Tuhan. Biar kami boleh Tuhan melakukan pergerakan Tuhan. Melakukan penuaian jiwa-jiwa. Melakukan kehendak-Mu di zaman ini Tuhan. Gereja-Mu hidup. Gereja-Mu bergerak. Gereja-Mu menjadi dampak ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga setiap juga gembala-gembala kul Tuhan. Teruslah Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Urapi Tuhan. Bahkan Tuhan terus boleh bergerak Tuhan. Untuk mulai Tuhan. Membangkitkan kul-kul Tuhan. Membangkitkan kul-kul Tuhan. Membangkitkan kul-kul Tuhan. Untuk mempersiapkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Untuk lebih lagi jadi mengenal Engkau ya Tuhan. Jadi jemaat-jemaat yang dewasa Tuhan. Yang bertumbuh ya Tuhan. Yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Juga setiap para jemaat-jemaat-Mu hari ini. Yang boleh bersama-sama beribadah dimanapun berada. Di rumah-rumah bahkan dimanapun Tuhan.
Urapi, berkati Tuhan. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap kehidupan mereka, diberkati Tuhan. Engkau menjadi penolong, Engkau jawaban dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan terus Kau menyertainya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, katakan. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan menaikkan puji-pujian. Lebih lagi, mari Bapak Saudara yang siap puji nama Tuhan, boleh sama-sama katakan, yuhu. Haleluya. Mari dengan hati yang bersyukur kita muji Tuhan. Mari sama-sama katakan, oh giranglah, oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus hebat cinta pada saya. Oh giranglah. Sekali katakan, oh giranglah. Oh giranglah, giranglah. Tuhan Yesus hebat cinta pada saya. Oh giranglah. Sama-sama katakan, ku masuki gerbang. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersekal sebab Dia girangkanku sekali dari awal. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Ya lagi ini dari awal. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini, harinya Tuhan. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Mari semuanya tepuk tangan dan sekepala. Haleluya. Kami bersuka Tuhan. Mari sama-sama katakan, Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Sekali lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Nyanyikan lebih lagi. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Amin. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Sebab Dia girangkanku. Ku bersekal. Ku bersekal sebab Dia girangkanku. Haleluya. Haleluya. Mari yang semangat puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah sambil sorakan. Haleluya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada teranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung dan lembah-lembah, gunung-gunung dan lembah-lembah,
serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan jadi orang yang benar. Katakan sukacita, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat bagiku sekali, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat bagiku. Mari sama-sama lagu ini nama. Turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya Allah datang melawat negeriku. Seruan doa umatnya, katakan gunung-gunung dan lembah-lembah, gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersuka, penduduknya di desa dan di kota, semua akan menjadi orang yang benar. Katakan sukacita, pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat bagiku sekali, sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat bagiku. Jemaat sendiri nyanyikan. Haleluya. Yes. Tuhan melawat bagiku. Sekali lagi katakan. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat bagiku. Sama-sama kan lebih lagi. Pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat bagiku. Sekali lagi kita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat bagiku. Lebih lagi nyanyikan. Sukacita pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan, kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat bagiku. Tuhan melawat bagiku. Sekali lagi katakan Tuhan melawat bagiku. Tuhan melawat bagiku. Katakan haleluya. Ya, mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Kita percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan besar-besaran atas setiap kita. Mari kita baca bersama-sama. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar. Dan yang terakhir, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung
Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, saya percaya kita dalam keadaan baik dan luar biasa. Pada Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai apakah orang yang sudah meninggal dapat menjumpai kita? Saudara pernah tidak mimpi didatangin orang terdekat yang sudah meninggal, lalu kita bingung, apakah orang yang mendatangi kita ini adalah betul orang terdekat kita atau bukan? Bagaimana kita dapat menjelaskan peristiwa unik namun nyata seperti ini? Mari kita lihat 3 anggapan yang berkembang di masyarakat Kristen secara luas, dan apa kata Alkitab mengenai hal tersebut. Pertama, fenomena yang terjadi sama seperti halnya Tuhan Yesus menjumpai murid-murid sebelum ia terangkat ke sorga. Ada tradisi yang berkembang di masyarakat bahwa orang yang telah meninggal masih dapat menjumpai orang yang masih hidup dalam kurun waktu 40 hari setelah kematiannya. Ditambah lagi dengan mengutip ayat sekenanya di luar konteks dan menyambungkan dengan peristiwa Tuhan Yesus menjumpai murid-muridnya selama 40 hari. Yang memegang kepercayaan ini pastinya tidak sadar bahwa Yesus bukanlah orang mati yang mengunjungi murid-muridnya, melainkan ia telah bangkit dari kematian dan hidup, seperti ada tertulis di Markus 9 ayat 9-10. Jadi, anggapan bahwa orang meninggal dapat menjumpai kita sebagaimana Tuhan Yesus adalah sebuah pemahaman yang keliru dan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Kedua, fenomena yang terjadi sama seperti saat Musa dan Elia menjumpai Tuhan Yesus di Bukit Transfigurasi. Sebagian orang mungkin beranggapan bahwa peristiwa ini dapat menjadi sebuah pijakan untuk menyatakan bahwa orang yang telah meninggal, yaitu Musa, menjumpai Tuhan Yesus dan bercakap-cakap dengan Yesus. Dalam konteks ini pun tidak tepat jika dijadikan landasan kepercayaan orang yang sudah meninggal masih dapat menjumpai manusia yang hidup. Sebab pada waktu itu Tuhan Yesus berubah rupa, atau dalam bahasa Yunani disebut sebagai metamorfo. Sehingga baik Tuhan Yesus, Musa maupun Elia bersama-sama berada dalam dimensi yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Dalam hal ini adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang menyertai Yesus pada saat itu. Ketiga, fenomena yang terjadi sama seperti ketika Saul berjumpa dengan Roh Samuel. Terdapat 2 penafsiran yang berkembang terkait dengan fenomena ini. Ada penafsiran yang mengatakan roh yang muncul itu bukanlah Roh Samuel, dan penafsiran lainnya mengatakan itu benar Roh Samuel, tetapi atas izin Tuhan untuk memberikan pelajaran dan peringatan kepada Saul. Nah, terlepas apakah kita berada dalam golongan yang meyakini itu adalah Roh Samuel ataupun bukan, Alkitab jelas menyatakan bahwa pemanggilan arwah, bertanya pada arwah yang dilakukan oleh Saul adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan dan merupakan dosa. Karena itulah Saul mati. Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan dalam mengajar agar lebih mudah dipahami. Dalam Lukas 16 ayat 19-30, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus. Dari sini kita dapat mempelajari bahwa ada jurang pemisah dalam dunia orang mati yang memisahkan 2 kompartemen yang berbeda, yakni Hades dan Firdaus. Pelajaran berikutnya adalah tidak diperlukan orang yang telah meninggal untuk mengunjungi orang yang masih hidup untuk menyampaikan pesan khususnya terkait pertobatan, sebab sudah ada pada mereka kitab suci. Mungkin ada saudara yang masih bertanya, lalu bagaimana mimpi yang tidak bisa kita rencanakan bisa terasa sangat nyata, seakan-akan orang yang sudah meninggal datang menjumpai kita? Setiap orang pasti pernah mengalami mimpi. Terkait dengan mimpi, Leland Ryken, seorang profesor emeritus bahasa Inggris yang juga adalah penata gaya sastra dari Alkitab English Standard Version, dalam Dictionary of Biblical Imagery menjelaskan, arti dreams and visions adalah mimpi akan muncul sesuai dengan kondisi yang sedang dialami manusia pada hari itu, seperti yang dicontohkan dalam kitab Yesaya 29 ayat 8. Saat seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, tetapi ketika bangun, ia masih tetap lapar. Atau bisa juga saat merindukan seseorang hari itu, ia bisa bermimpi bertemu dengan orang tersebut. Dalam Alkitab, kita mendapati begitu banyak ayat yang menyatakan bahwa Tuhan menjumpai orang melalui mimpi. Tuhan memberikan pesan peringatan agar jangan sampai berbuat dosa. Tuhan memberikan pesan atau berbicara kepada orang tersebut. Tuhan mengabulkan permintaan, dan sebagainya. Namun, Alkitab tidak pernah menuliskan tentang orang yang sudah meninggal menjumpai orang yang masih hidup melalui mimpi. Jadi, sebenarnya siapakah yang dijumpai dalam mimpi orang-orang? Apakah itu setan atau roh jahat? Tentu tidak juga demikian. Dalam kedaulatan dan kasih-Nya,
Tuhan bisa saja memberikan mimpi kepada kita, di mana dalam mimpi itu kita melihat orang yang telah meninggal dan penglihatan itu begitu sangat nyata untuk memberikan pesan penghiburan dan kekuatan kepada mereka yang masih hidup yang telah ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua mimpi bertemu dengan orang yang telah meninggal adalah hal yang baik dan datang dari Tuhan. Sama halnya juga, bukan semuanya yang buruk dan datang dari iblis. Seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Maka dari itu, kita sebagai orang percaya tetap harus memiliki kepekaan dan ketajaman rohani dalam mengujinya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita ada sampai hari ini. Sekalipun ada banyak pergumulan dan tantangan yang luar biasa kita hadapi. Pandemi COVID-19 kelihatannya belum juga berakhir. Tetapi biarlah ini tidak mengurangi sukacita kita. Saya percaya bahwa sebagai orang percaya, sukacita kita tidak bersumber dari situasi dan kondisi kita. Tidak bersumber dari keadaan di sekeliling kita. Karena sumber sukacita kita berasal daripada Tuhan. Karena itu doa saya kiranya kita semua tetap semangat, tetap bergairah dan jangan pernah menyerah. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Dan menuntun kita melewati setiap lembah-lembah kekelaman. Bahkan lembah air mata sekalipun. Karena mungkin banyak teman kita yang sahabat kita dan keluarga kita yang harus menjadi korban dari COVID-19. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan tetap setia buat kita. Kita patut bersyukur karena hidup ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak hanya memberikan hidup kepada kita, tetapi Tuhan juga memberikan kuasa untuk menikmati kehidupan ini. Ada banyak orang diberi kehidupan, tetapi tidak diberi kuasa untuk menikmati kehidupan. Menurut saya, ini adalah kehidupan yang sangat menyedihkan. Firman Tuhan hari ini saya beri tema hidup ini anugerah. Seringkali kita dengar orang berkata, puji Tuhan, aku ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Tetapi pada kenyataannya seringkali kita tidak melihat ciri yang nampak dari orang tersebut yang membuktikan bahwa orang tersebut betul-betul menyadari bahwa hidup ini anugerah Tuhan. Malah sebaliknya yang nampak adalah ciri hidup yang tidak menunjukkan bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Kalau saudara baca biografi para tokoh Alkitab yang menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan, selalu terlihat ciri yang nampak dari hidup mereka yang menunjukkan kesadaran bahwa hidup ini adalah benar-benar anugerah daripada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab, seorang tokoh iman yang luar biasa, yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sangat jelas terlihat ketika kita mempelajari kisah kehidupannya. Seorang tokoh iman yang luar biasa, yang seharusnya menjadi teladan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di zaman ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang tersebut adalah Ayub. Ayub adalah seorang yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ayub adalah seorang pahlawan iman yang tidak hanya beriman kepada Allah, melainkan imannya dinyatakan di dalam sikap dan tindakannya setiap hari. Ini kita bisa lihat dari beberapa ciri yang nampak dari kehidupannya. Yang pertama yaitu cara hidupnya. Ayub seorang yang kaya raya,
hidupnya diberkati Tuhan dengan luar biasa. Dan bisa saja Ayub hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Karena memang seringkali kita lihat kecenderungan orang kaya hidup berfoya-foya dan melupakan Tuhan. Dan memang firman Tuhan mengatakan demikian. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi Ayub seorang yang berbeda. Dia tetap hidup saleh dan tetap jujur. Ia tetap hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan sekalipun bergelimang harta. Dalam perjanjian lama, orang saleh adalah orang yang hidupnya taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Orang yang hidupnya dengan iman, hidup suci, yang tercermin dalam sikap dan tindakannya, ditunjukkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini tercermin dari cara hidupnya setiap hari. Di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Inilah cara hidup Ayub. Inilah cara hidup orang yang benar-benar menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah. Nampak dari cara hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, sekalipun dia begitu banyak kekayaan yang dia miliki, tidak membuat dia melupakan Tuhan. Ayub tetap hidup saleh, jujur dan takut akan Tuhan, bahkan menjauhi kejahatan. Inilah yang harus terlihat dari hidup kita sebagai orang percaya yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Hal yang kedua, bagaimana orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, hal yang kedua terlihat dari ucapan bibirnya. Ayub mengalami banyak hal yang pahit di dalam hidupnya. Masalah bertubi-tubi dalam kehidupannya. Satu masalah belum selesai, datang masalah yang lain. Satu persoalan belum selesai, belum bisa dipikirkan, datang persoalan yang lain. Harta bendanya habis dalam semalam. Anak-anaknya mati dalam sekejap. Walaupun demikian, Ayub tidak pernah protes kepada Tuhan. Ayub tetap mengucap syukur dan memuji Tuhan. Karena Ayub percaya apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupnya, pasti ada alasan Tuhan. Oleh sebab itu, Ayub berkata di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21 berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah berbuat yang tidak patut. Walaupun masalah silih berganti dalam hidupnya, Ayub tetap menjaga ucapan bibirnya. Sekalipun dalam ujian, Ayub tetap memuji Tuhan. Bahkan istri Ayub ketika melihat kenyataan bahwa Ayub telah jatuh miskin dan borok atau bara yang busuk menggerogoti tubuhnya, hingga kesehatan Ayub mulai memburuk. Istri Ayub yang dahulunya kemana-mana selalu berdua, di mana ada ya Ayub, pasti ada istri Ayub. Sekarang mulai mengutuki Ayub supaya cepat mati. Walaupun demikian, Ayub tetap menjaga ucapan bibirnya dan tidak membalas mengutuki istrinya. Di dalam Ayub pasal yang kedua, ayat yang ke-10 berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila.
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tetap menjaga ucapan bibirnya. Inilah ciri orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah, akan terlihat dari ucapan bibirnya. Bahkan ketika sahabat-sahabat Ayub yang dulunya selalu bersama-sama, sekarang mulai menuduh Ayub dan menghakimi Ayub. Bahkan firman Tuhan berkata 10 kali mereka menyakiti Ayub. Namun Ayub tidak membalas menyakiti mereka. Ayub tetap berdoa untuk mereka. Hal yang ketiga, kita lihat bagaimana orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan akan terlihat dari matanya. Mata berbicara tentang cara pandang. Mata berbicara tentang visi ke depan. Orang yang menyadari hidup ini adalah anugerah akan nampak dari matanya, akan nampak dari cara pandangnya, akan nampak dari cara dia melihat. Karena itu cara pandang kita sangat menentukan bagaimana kita menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ayub adalah orang yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sehingga manakala hartanya habis lenyap, anak-anaknya mati dalam sekejap, tidak membuat Ayub stres. Karena Ayub punya cara pandang tentang kehidupan ini. Ayub punya cara pandang yang benar tentang harta kekayaan yang ada. Cara pandang Ayub inilah yang diungkapkan di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayat yang ke-21 bagian A berkata, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Ayub sadar bahwa dia datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan kalau akhirnya dia diberkati dan memiliki harta benda, itu semua anugerah Tuhan. Dan akhirnya segala yang ada padanya harus diambil kembali. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Toh pada akhirnya dia kembali pun tidak membawa apa-apa. Cara pandang akan menentukan sikap dan tindakan kita di dalam mengelola kehidupan ini. Cara pandang kita akan menentukan sikap dan tindakan kita dalam mengelola harta kekayaan yang Tuhan percayakan buat kita. Hal yang keempat, orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan akan terlihat dari hatinya. Mungkin saudara berkata, bagaimana saya bisa melihat hatinya? Yang tahu hati seorang hanyalah Tuhan dan orang tersebut. Iya betul Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengar baik, firman Tuhan berkata di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Hati adalah sumber. Melalui hati kita bisa mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Karena hati adalah pusat segala pikiran. Melalui hati kita bisa mengetahui bagaimana perasaannya, bagaimana emosinya, bahkan bagaimana kehendaknya. Sebab apa yang nampak di luar bersumber dari hati kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-19 berkata, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ayub adalah orang yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Terlihat dari hatinya. Apa yang dia miliki, dia sadar itu semua dari Tuhan. Sehingga sekalipun dia di ranking teratas orang terkaya di negeri itu, tidak membuatnya menjadi sombong.
Terbukti dari Ayub pasal yang pertama ayat yang ketiga dan yang kelima berkata, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ayat yang kelima berkata, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Sikap hati Ayub terbukti bukan karena kata orang, tetapi pengakuan Allah sendiri. Di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang memiliki yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Inilah sikap hati Ayub. Ketika menjadi orang terkaya di negeri itu, Ayub tidak melupakan Tuhan. Tetap rendah hati, hidup saleh dan jujur, serta tetap setia beribadah kepada Tuhan. Inilah seharusnya yang menjadi sikap hati kita, yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Ketika diberkati, tetap belajar rendah hati. Hal yang kelima, bagaimana ciri orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan akan terlihat dari tindakannya. Orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan akan terlihat dari tindakannya sehari-hari. Ketika menghadapi masalah, apa reaksinya? Ketika menghadapi persoalan, apa responnya? Menyalahkan orang lain atau menyalahkan Tuhan? Atau marah, mengomel, atau bersungut-sungut? Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau supaya ketika kita menghadapi masalah, kita memiliki respon yang benar, reaksi yang benar di hadapan Tuhan. Ayub adalah orang yang menyadari betul bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Terlihat dari tindakannya ketika menghadapi masalah. Apa yang dia lakukan adalah koreksi diri, saudara. Bukan cari kambing hitam. Setelah Ayub mengoreksi diri, bukan terbawa perasaan dan menyalahkan diri, mengasihani diri sendiri, melainkan Ayub menyesali perbuatannya dan datang sujud menyembah Tuhan. Inilah yang terlihat dari tindakan Ayub. Ketika dia melihat semua yang terjadi di dalam kehidupannya, reaksinya, responnya menghadapi setiap masalah. Firman Tuhan berkata di dalam Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-20 berkata, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Biarlah kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar akan menjadi rema buat kita sebagai orang yang menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Dan biarlah kebenaran ini akan mengubahkan hidup kita dan akan membawa kita menjadi orang yang benar-benar menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala sebentar. Kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini, biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema buat setiap kami. Sehingga firman Tuhan boleh merubah hidup kami. Kami boleh menyadari betul-betul bahwa hidup ini adalah anugerah. Sehingga kami boleh menjaga kehidupan kami. Kami boleh hidup turut dengan kehendak firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Hamba-Mu sudah selesai berbicara.
Tapi biarlah Roh Kudus Allah terus bicara buat kami. Dan firman-Mu terus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Pengumuman GBI Karet Kuningan, kami dari GBI Karet Kuningan berterima kasih kepada Pendeta Michael Jefferson Laning atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan syukur dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening Bank Permata GBI Karet Kuningan dengan nomor yang tertera di layar. Bagi yang sudah memberi, harap menyertakan bukti transfer berupa foto struk jika transfer ATM dan screenshot jika m-banking. Ibadah Raya Online GBI Karet Kuningan akan diadakan minggu depan tanggal 5 September 2021 jam 10 pagi, akan dilakukan secara online via aplikasi Zoom dengan meeting ID dan password yang tertera di layar. Mari Bapak atau Ibu ajak keluarga, saudara, dan tetangga untuk mengikuti ibadah raya online GBI Karet Kuningan. Sebelum kami dari GBI Karet Kuningan mengucapkan selamat ulang tahun kepada pengerja dan jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus, yaitu Ibu Ina pada tanggal 1 Agustus. Baik, sebelum kita doa berkat, kita akan menaikkan sebuah pujian terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu, sebelum kita tutup ibadah siang hari ini dengan doa berkat, mari kita satukan hati, kita mau berdoa buat saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Mari kita arahkan tangan kita satu dalam doa. Ora basikara laba ralaba takana ralaba ralaba. Sikara laba takana ralaba. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Khususnya saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Kami berdoa untuk Inawati, kami berdoa untuk Pak Joko, kami juga berdoa untuk Iren ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka selama ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada, Engkau selalu setia,
menjaga, melindungi anak-anak-Mu ini Tuhan, dimanapun mereka ada, di apapun yang mereka lakukan ya Tuhan. Kami percaya tangan kasih setia-Mu Tuhan terus ada dalam kehidupan mereka. Engkau menjagai keluar masuk mereka, Engkau menjagai bakul mereka, Engkau menjagai adonan mereka, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera Tuhan berlimpah-limpah dalam kehidupan mereka. Engkau juga akan menjadikan tahun-tahun ke depan, tahun-tahun di mana Engkau penuhi segala apa yang menjadi kebutuhan mereka, penuh sukacita, penuh damai sejahtera, berlimpah-limpah dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami tahu rencana-Mu pasti digenapi atas mereka. Setiap pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Engkau akan nyatakan dalam kehidupan mereka hingga iman mereka boleh semakin bertumbuh dan mereka boleh semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya yang terbaik sudah Engkau sediakan di depan sana. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk siang hari ini kami bisa bersama-sama beribadah secara online. Siang ini Tuhan, dan sebelum kami akhiri ibadah online hari ini, kami rindu menerima berkat yang terbaik daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita yang kudus dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin.